Apakah kalian tahu kalau parfum Dior atau LV yang mahal yang kalian pakai itu bahan bakunya minyak atsiri dari tanaman nilam yang ada di Indonesia? Nah, siapa yang jualin ke Dior atau LV itu? Orang Indonesia, bukan tradernya orang Singapura mayoritas. Kenapa Dior atau LV tidak membeli langsung ke Indonesia? Kenapa mereka harus membeli dari mayoritas trader di Singapura atau di luar negeri? Karena mereka tidak mau repot-repot bangun rantai pasok yang ada di Indonesia yang terkenal ruwet. Di sisi lain, Singapura mau repot-repot datang ke sini bangun rantai pasok. Dipalakin pasti pertama. Mereka udah terkenal sering ngatur supply chain ruwet yang ada di Indonesia ini, rantai pasoknya jadi rapi. Bangun cabang di Indonesia, holdingnya di negara dia, Singapura. Dan perusahaan asing yakin berbisnis dengan Singapura dalam skala global. Singapura, bro. Bahkan kalau kalian tahu, beberapa owner perusahaan Singapura itu yang trading bahan baku dari Indonesia, itu ownernya orang Indonesia, buka cabangnya di Singapura. Walaupun memang ada perusahaan global Singapura langsung yang menancapkan kakinya di Indonesia juga melalui cabang-cabang perusahaannya. Ini fakta yang nggak bisa kita bantah deh. 80% lebih benar. Jangan lari dari kenyataan. Melihat keadaan kayak gini, harusnya anak bangsa kayak kita, anak-anak muda dan pemerintah harusnya berkaca. Kenapa yang jualin bisa perusahaan asing? Kenapa harus melewati negara mereka dulu? Dan mereka terlihat makmur sekali ya di sana ya. Tapi emang ada bang anak muda yang jualin minyak atsiri. Ada member Bab Ekspor yang udah deket lama sama kita, 3 orang. Gua kenal banget. Nanti gue share Instagramnya di sini nih. Mereka jualan minyak atsiri ke luar negeri. Mereka sampai punya karyawan sendiri. Dan mereka tahu Indonesia tuh supply 80% minyak atsiri ke luar negeri, ke dunia ini. 80%-nya bayangin teman-teman dari Indonesia loh. Tetapi kenapa banyak kita lihat petani-petani nilam kita atau petani-petani yang lain itu hidupnya miskin? Aneh ya? Anak-anak muda itu harusnya melihat peluang itu dan pemerintah harusnya bantu sokong untuk mencapai atau mewujudkan mimpi-mimpi anak muda ini. Negara sekaya ini harusnya kita semuanya kaya. Itu adalah alasan kenapa gue keluar-keluar setiap hari, kenapa gue ngonten. Karena gue lihat realitanya di lapangan. Dan gue lihat banyak anak muda juga yang sukses. Karena gue pingin kita tuh kayak Singapura, orang barangnya dari kita kok, yang jualan mereka tuh gimana caranya. Di dunia nilam itu disebut apa teman-teman? Disebut emas cair teman-teman. Emas cair. Dan nilam yang terbaik di dunia itu tumbuh di tanah Sumatera. Minyak nilam ini tuh pengikat teman-teman. Jadi wangi-wangi yang mewah itu tanpa minyak nilam ini bakal menguap dalam hitungan detik. Gak bakal nempel di badan kita berjam-jam. Yang ngebuat nempel tuh apa? Minyak nilamnya itu yang mengikat semua wangi-wangi yang mewah itu. Lah itu kan bahan baku utama berarti, bukan bahan baku sekunder. Kasusnya adalah, katakanlah seorang petani nilam di Sumatera menjual nilam 1 kilogram, katakanlah harganya 700.000. Mungkin sekarang udah naik atau turun ya, kan harganya fluktuatif. Tapi kalian tahu nggak, Dior itu jual parfum sekecil gini tuh 3 juta teman-teman. Itu nilamnya berapa kilo? Nggak ada sekilo itu. Dan rata-rata petani ini jualnya pasti ke trading house. Kalau nggak ke pengepul dulu, ini udah klasik ya di Indonesia, ke pengepul dulu, habis dari pengepul ke trading house yang ada di Singapura. Atau bisa ada di Indonesia ada, tapi pasti nanti kantor dagangnya yang utama pasti ada di Singapura. Dan nggak mesti punya orang Singapura, ada juga orang Indonesia yang punya. Dan banyak lah, udah banyak yang tahu lah. Jadi minyak nilam kita ini diolah dulu sedikit, diekspor ke Singapura, dikasih harga markup trader yang banyak, diberi nilai tambah ABC administratif, baru dijual lagi ke Eropa. Bayangin cuannya berapa? Di Prancis, harga nilam yang udah di markup ini masuk ke pabrik, dimurnikan lagi, terus masuk ke tangan seorang nose atau master perfumer. Nah ini yang gajinya mahal nih, yang kita nggak punya talentnya. Mungkin bukan nggak punya ya, nggak banyak. Dicampur lagi dengan bahan-bahan mereka, ditempel merek Dior atau LV, dijual 3 juta sampai 10 juta sampai unlimited harganya. Bayangin, petani kita dapat sedikit dari harga jual akhir, yang penting dapat cash di depan. Trader di luar negeri, mayoritas di Singapura, dapat harga markup dengan ngejual akses dan logistik dan kepercayaan ke negara tersebut. Di pabrik aslinya dijual lagi dengan markup lebih gila lagi dengan menjual harga brandnya. Ditempelin aja sama artis Johnny Depp atau siapa, Taylor Swift, harganya langsung berkali-kali lipat. Nah masalahnya di mana? Masalahnya ini ada di rantai pasok pasti. Kita dari kecil tidak dididik untuk berdagang, tidak dididik untuk menjadi trader. Selalu dikatain sama orang, wah lu tuh makelar. Bro, Singapura makelar semua bro, tapi kaya karena makelarnya bener. Nah harusnya anak-anak muda ini menjadi jembatan bagi petani-petani ini untuk bisa akses langsung pasar Eropa. Dengan dibantu siapa? Dibantu pemerintah pastinya. Kan tinggal gampang ngomong, bro, daripada lu beli di Singapura nih, gue ada langsung tradernya di Indonesia, perusahaannya jelas, track record historinya ini, dia udah sering kirim, kualitasnya begini, lu beli aja langsung melalui lobby-lobbynya. Nggak cuman dateng foto-foto, enggak, lobby bisnis to government to business. Ini yang terjadi di Vietnam dan Thailand teman-teman. Ketika ada deal bisnis ditemani, di sebelah kanannya government, di sebelah kirinya adalah pendanaan bank. Jadi semuanya
tersinkronisasi. Kalau proses ekspor atau proses trading antar negara dari Indonesia keluar tidak pernah dibuat program yang, sekarang programnya menurut gue itu aja, program yang nyata, datang langsung negoin atas perdagangan di, sorry gue sebut, di Paris, negoin lah ke mereka. Minyak atsirinya dari kita, bener-bener nego, bener-bener maju dengan rasa cinta merah putih. Gue yakin kita bisa jualan langsung dan meningkatkan harga beli di petani pasti, karena memotong rantai pasok banyak. Mungkin lu pasti komen ke gue, Bang David lu jual mimpi, bullshit lu jualan kelas. Gue gak jualan kelas, lu cek IG gue. Kalau lu sebut gue jualan mimpi, gak apa-apa, gue jualan mimpi. Emang mimpi gue seperti itu untuk bangsa Indonesia. Mimpi gue, ngapain barang kita lewat sama ke negara asing terus. Gue pernah trading batu bara lewat ke Singapura dulu. Mereka understand setiap seluk beluk batu bara kita, tapi mereka minta potongan $4 per metric ton. Apa nggak gede itu? Jadi kenapa nggak anak bangsa kita sendiri yang belajar berbisnis? Nah, mungkin itu unek-unek gue, teman-teman, bisa kalian renungkan ya, dan bisa kalian research lagi. Nggak cuman minyak nilam, banyak, ada karet juga, ada macam-macam komoditas kita yang memang harus lewat ke Singapura dulu, yang perusahaan globalnya di Singapura dulu. Kalian research banyak sekali. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian, bisa menjadi masukan bagi kalian. Apa yang gue sampaikan ini menjadi ilmu baru bagi kalian. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa aktifin lonceng dan subscribe channel gue biar makin berkembang, teman-teman. Thank you.